Ya. Bapak Ibu untuk SSPO ada 10 EP, 3 standar 10 EP. Intinya begini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, penggunaan obat tidak mengandung unsur yang haram. Jadi nanti ada regulasi, pengkajian, dan penjaminan penggunaan obat halalnya. Kemudian formularium dengan obat yang tidak mengandung unsur haram. Kemudian perbandingan penggunaan obat halal. Kemudian selanjutnya penggunaan informed consent untuk obat haram dan pesan agama dalam etiket dan juga konseling itu di dalam pemberian layanan kepada pasien. Yang pertama, rumah sakit mengupayakan formularium obat tidak mengandung unsur yang diharamkan. Jelas untuk landasan normatifnya. Ini maksud dan tujuannya. Kemudian elemen penilaiannya ada 5 untuk SSPO 1, ada regulasi, ada ada bukti rumah sakit telah melakukan pengkajian, ada alasan penggunaan obatnya, ada bukti rapat koordinasi komite farmasi, dan ada inform consent syariah dalam penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram. Bapak Ibu, yang keempat itu di samping koordinasi rapat koordinasi dengan komite farmasi juga dengan komite syariah. Serta ada rekomendasi dari komite syariah. Untuk elemen yang satu ini ya, ini contohnya. Jadi ada pedoman pada pedoman instalasi farmasi. Ya, ini unsur syariahnya. Untuk pedoman pelayanan farmasi. Ini contoh akad perjanjian jual beli. Nah, akad perjanjian jual beli dilanjutkan dengan ada fakta integritas, Bapak Ibu. Coba ini silakan nanti Bapak Ibu di rumah sakitnya, kalau kita punya ini kan luar biasa ini. Di tempat kami sudah berjalan ini ya. Jadi setiap kali kita melakukan perjanjian dengan distributor obat, itu ada fakta integritas yang harus ditandatangani. Ya, coba silakan ini isinya. Dalam rangka pengadaan obat, dengan ini menyatakan bahwa tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan obat. Tidak akan melakukan transaksi jual beli yang berhubungan dengan riswa. Ya. Akan melaporkan kepada PA, KPA jika mengetahui terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan. Jadi kita sebagai pimpinan di rumah sakit enak ini, jadi insya Allah aman ya, selamat karena sudah ada fakta integritas ini. Kemudian akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan. Obat tidak mengandung unsur yang diharamkan. Menjamin mutu dan keaslian produk. Ini kan luar biasa fakta integritasnya. Jadi KARS juga sudah masuk, di samping itu tambahan untuk yang syariah. Oke. Ini SPO terkait dengan informed consent. Di tata caranya ketika kita memberikan informed consent. Selanjutnya untuk yang EP2 ada bukti rumah sakit telah melakukan pengkajian kehalalan dan keharaman obat ya. Ini bukti pelaksanaan pengkajian halal dan haram obat, bukti formularium yang disusun proses pengkajian halal haram. Bapak Ibu, jadi di rumah sakit kami ini ada banyak peningkatan karena memang obat yang punya sertifikat halal kan belum banyak. Tapi ada perkembangan yang luar biasa, jadi mulai dari formularium 2018, 2015, dan 2020 itu mulai hanya 7 obat menjadi 10 obat, tahun 2020 ini ada 41 obat. Nah, ini contoh obat yang sudah mendapatkan sertifikat halal, gitu ya, ada 41.
Jadi ini contohnya misalnya yang nomor 31 sampai berapa itu ya. Jadi ada gabapentin itu sudah mendapatkan sertifikat halal. Levofloxacin gitu ya. Itu juga dapat sertifikat halal. Kemudian untuk yang ketiga, ada alasan penggunaan obat dengan kandungan bahan yang diharamkan. Ini bukti-buktinya. Kemudian ada daftar obat dengan kandungan bahan yang diharamkan. Kemudian dicantumkan alasan adanya obat yang diharamkan diperoleh dan digunakan. Yang keempat, ini ada bukti rapat koordinasi Komite Farmasi Terapi dan Komite Syariah. Ini buktinya Bapak Ibu, jadi daftar hadirnya ketika pembahasan antara Komite Farmasi dan Komite Syariah pada saat pengadaan obat. Kemudian ada inform concern jika menggunakan obat yang mengandung bahan yang haram. Ini bentuk inform concern-nya Bapak Ibu untuk menggunakan obat yang haram. Selanjutnya untuk SSPO yang kedua, rumah sakit melengkapi dokumen pendukung dalam pemberian obat kepada pasien dengan memuat nilai-nilai Islam. Intinya Bapak Ibu, semua properti yang ada di rumah sakit yang berhubungan dengan farmasi itu kita manfaatkan untuk memberikan dakwah yang memuat nilai-nilai Islam. Ini maksud dan tujuannya, kemudian elemen penilaiannya ada dua. Di rumah sakit menetapkan pada dokumen apa saja yang dicantumkan pesan-pesan agama. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah ini contohnya ini. Jadi di resep pun itu ada. Petikan ayat Al-Quran. Fa'idha maritu bahwa yasfin. Kemudian ini juga di resep elektronik ya. Itu juga ada. Termasuk juga di plastik pembungkus ya. Ada pesan-pesan agama. Bahkan di etiket juga ada gitu ya. Kesembuhan dari Allah, berdoalah sebelum minum obat dan seterusnya. Yang ketiga, ini yang terakhir Bapak Ibu, petugas rumah sakit memberikan obat kepada pasien disertai dengan penyampaian pesan-pesan agama. Ya. Ada 4 elemen penilaian. Ya. Pertama, regulasi terkait dengan pemberian obat, edukasi dan konseling memuat agama. Ini contohnya Bapak Ibu. Contoh SPO-nya. SPO edukasi, SPO konseling. Kemudian ada bukti pelaksanaan pemberian obat sesuai dengan pesan agama. Ada bukti pelaksanaan edukasi obat dengan pesan agama. Ada bukti pelaksanaan konseling dengan pesan agama. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu di SPO yang terkait dengan pemberian konseling dan edukasi. Ini SPO SSPO 3.2 itu bukti pelaksanaan pemberian obat, kemudian bukti pelaksanaan edukasi dan bukti pelaksanaan proses konseling disertai dengan penyampaian pesan agama. Ini contohnya. Jadi obat doa sebelum minum obat yang ini diberikan kepada semua pasien. Oke, itu Bapak Ibu